Jadi selamat datang kembali di materi fisika dasar. Kita akan lanjut materinya masih di bab pengukuran, yaitu tentang rata-rata dan standar deviasi. Seperti itu. Oke, sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana proses pengukuran secara visual. Jadi ini gambaran secara kasarnya saja dulu gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan setelah ini adalah bagaimana kita mematematikan atau mengangkakan akurasi, presisi, dan kestabilan yang kita miliki gitu, kalau secara pengukuran gitu. Untuk membantu itu secara visual dulu, ini awalnya itu enaknya kita kasih garis dari setiap target ini gitu. Lalu nanti semua datanya itu anggap saja berada di garis yang ini gitu. Nah, untuk data yang pertama, ini target itu yang hijau di sini. Ini adalah nilai hasil pengukurannya gitu ya. Nah, contohnya untuk yang kasus yang di atas ini, yang menggumpal di atas, ini dia melenceng ke arah kiri gitu. Jadi nanti distribusinya itu adalah untuk kasus yang A ini adalah seperti ini. Dia terdistribusi cukup rapat, tapi melenceng dari titik target yang kita harapkan. Jadi nanti distribusinya agak tajam, tapi ya ini bergeser dari titik yang diharapkan. Lalu untuk keadaan yang kedua, ini karena penyebarannya sangat jauh, itu nanti distribusinya itu sangat melebar seperti itu. Dan targetnya juga karena mungkin nanti titik tengahnya ada di sini, nanti ini adalah sebagai titik tengahnya dan masih melenceng juga dari target. Untuk kasus yang C itu bisa digambarkan juga karena dia melebar, pengukurannya dia distribusinya masih melebar, tapi berada di titik target gitu, atau sangat mendekati target yang diharapkan. Lalu untuk kasus yang ketiga, ini karena memang berkumpul di titik target, ini nanti distribusinya itu akan sangat rapat dan intensitasnya ya karena memang banyak daerah yang di daerah sini, nanti dia ya sangat mendekati si target, tapi belum tentu 100% sama dengan si targetnya itu. Nah, untuk menggambarkan yang lebih mudah itu nanti titik tengah yang tadi disebutkan sebelumnya itu adalah kita sebut dengan rata-rata dari nilai yang kita miliki. Jadi kalau misalkan kita punya 10 kali pengukuran, nanti rata-ratanya itu adalah titik tengahnya ini yang sering berulangnya gitu disebutnya. Lalu pelebaran ini dari si distribusi ini itu kita sebut dengan standar deviasi. Seperti itu. Nah, jadi rata-rata ini berhubungan dengan nilai yang terukur. Jadi kalau kita misalkan mengukur berapa kali, ini adalah nilai yang terukurnya adalah rata-ratanya. Dan presisi dari pengukuran itu kita definisikan sebagai standar deviasi yang tadi itu. Nah, jadi nilai sebenarnya itu adalah nilai standarnya atau nilai yang sebenarnya gitu ya. Bisa standar, bisa nilai sebenarnya. Nilai yang terukur itu adalah nilai rata-rata dan presisi itu adalah standar deviasi. Nah, untuk akurasi adalah dari nilai yang terukur seberapa jauh terhadap nilai yang sebenarnya. Ini disebut dengan akurasi. Jadi nanti presisi ini berhubungan dengan standar deviasi, seberapa dia melebar dari setiap pengukuran dari waktu ke waktu. Lalu akurasi ini adalah nilai rata-rata dikurangi nilai standarnya. Ini tentunya nanti diabsolutkan atau nilainya harus selalu positif gitu. Lalu kestabilan itu masih tetap standar deviasi atau regresi. Tapi kalau regresi ini tidak akan kita bahas, tapi ini nanti kalau kita melihat ada dua data standar deviasi, nanti dia bisa menggambarkan presisi dan kestabilan juga seperti itu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan sekarang itu adalah apa sih rata-rata itu? Secara bahasa Inggris itu bisa average atau mean. Jadi rata-rata itu adalah jumlah dari data hasil pengukuran dibagi dengan jumlah pengukurannya. Jadi simbol dari rata-rata bisa menggunakan ini, misalkan datanya itu data apa, misalkan data X, rata-ratanya itu berarti kasih garis di atas tapi tidak ada panahnya gitu. Ini menandakan rata-rata. Tapi ada juga simbol yang lebih universal, ini kita bisa menggunakan simbol mu. Mu itu menggambarkan rata-rata, tapi kalau misalkan rata-rata apa, lebih enak kita menggunakan si X ini gitu. Jadi ini rata-rata dari X. Kalau mu rata-ratanya kita masih tidak jelas itu rata-rata yang mana, seperti itu. Nah,
Maksud dari jumlah itu adalah kalau misalkan kita melakukan pengukuran dari X1 sampai XN, misalkan kita melakukan pengukuran 10 kali gitu. Nanti XN-nya itu adalah X10 yang terakhirnya. Jadi semua data hasil pengukuran itu kita jumlahkan dulu semuanya, lalu dibagi dengan berapa kali kita mengukur. Ya N-nya itu, tadi kalau misalkan 10 berarti ini adalah 10-nya. Dan kita akan dapatkan nilai rata-rata dari si data yang kita ukur, seperti itu. Nah, untuk menyederhanakannya kita bisa menuliskan bahwa 1/N ini pembaginya, dan sigma ini adalah penjumlahan dari nilai X, I-nya itu, dimana I-nya itu adalah nilainya dari 1 sampai ke N. Jadi nanti X1 ditambah X2, X3, dan seterusnya sampai ke XN. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah yang penting adalah penjumlahan dibagi dengan jumlah pengukurannya. Seperti itu. Nah, ini disebut juga dengan arithmetic mean, rata-rata aritmetik, tapi dengan menyebutkan rata-rata saja juga sudah cukup. Seperti itu. Tujuan dari merata-ratakan itu adalah karena kita melakukan pengukuran yang sangat banyak, beberapa kali, tentunya kita perlu perwakilan. Jadi dari semua data itu hasil pengukuran. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan angka tunggal yang mewakili sejumlah data pengukuran. Jadi kalau misalkan datanya ada 100 atau 1.000.000 kan kita bingung ini apa ya, yang menggambarkan seluruh data itu apa sih gitu. Jadi rata-rata itu adalah sebagai perwakilan dari data yang kita ukur. Ini loh data rata-ratanya. Seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah standar deviasi. Standar deviasi ini secara istilah itu adalah ukuran variasi atau penyebaran dari suatu set data. Jadi penyebaran dari titik rata-rata itu sejauh mana sih gitu kalau misalkan secara bahasa itu. Secara persamaan itu persamaannya seperti ini, simbolnya itu adalah sigma kecil. Itu akar dari jumlah penyimpangan terhadap rata-rata. Jadi semua datanya disimpang terhadap rata-rata dikuadratkan dibagi jumlah data dikurangi 1. Seperti itu. Simbolnya kita bisa menggunakan sigma atau S untuk standar deviasi gitu, nantinya. Atau ada yang STD, jadi beda-beda tergantung dengan biasanya di textbooknya kita menggunakan yang mana gitu. Nah, karakternya itu adalah kalau misalkan si sigma ini nilainya rendah, berarti distribusinya itu semakin mendekati nilai rata-ratanya, semakin menyempit. Tapi kalau misalkan sigma-nya itu tinggi, berarti dia sangat melebar dan ya presisinya itu jadi sangat kurang gitu. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana kualitas dari si data itu dari si standar deviasinya juga. Nah, kita coba urai satu-satu karena ini cukup kompleks dari si persamaannya ini. Ya maksudnya banyak hal gitu di dalamnya, tidak sesederhana yang rata-rata tadi. Jadi yang pertama itu adalah kita lihat dulu dari ini, yang bagian kecil ini. Itu XI dikurangi X rata-rata. Jadi ini itu yang pertama, kita ingin melihat seberapa melenceng si data yang kita ukur ini terhadap data rata-ratanya gitu. Kalau dibahasakan. Jadi deviasi terhadap rata-ratanya. Lalu kita kuadratkan supaya nilainya semua positif. Ya gitu, jadi pelencengan itu jangan sampai nilainya nanti negatif, jadi dikuadratkan supaya nilainya semua positif. Lalu setelah itu kita jumlahkan atau kita rata-ratakan hasil atau penyimpangan terhadap rata-rata ini terhadap jumlah data dikurangi 1. Jadi ini ada yang berbeda, yaitu jumlah data kurangi 1 tidak akan dibahas kenapa jadi N-1, tapi ini akurasinya akan lebih mendekati data yang sebenarnya gitu. Karena ini kalau dibahas ini nanti akan cukup panjang juga. Jadi terima saja dulu bahwa ini N-1 gitu. Jadi jumlahnya bukan N saja tapi N-1. Jadi kita dapatkan rata-rata dari deviasinya atau penyimpangan terhadap si nilai rata-ratanya gitu ya. Lalu diakarkan supaya nilainya tidak kuadrat lagi gitu. Dan kita dapatkan nilai dari standar deviasi seperti itu. Jadi untuk melihat persamaan ini itu kita harus mengurai satu-satu supaya kita mengerti apa sih yang sebetulnya terjadi di persamaan itu. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah namanya standar deviasi. Berarti ada standarnya. Tapi standar yang mana gitu.
Apakah standarnya itu adalah ada sebuah nilai yang ketika kita ukur gitu kita sudah tahu ini nilainya harusnya berapa gitu. Itu kan tidak selalu terjadi. Kalau misalkan kita punya benda yang diambil secara acak, kita tidak mungkin punya nilai standarnya itu ini berapa sih gitu. Jadi istilah dari standar deviasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Carl Pearson di papernya tahun 1894 yang judulnya itu On the Dissection of Asymmetrical Frequency Curve gitu. Jadi dia mengenalkan sebuah istilah yang disebut dengan standard deviation. Tapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut kenapa dia memilih istilah itu. Karena pada saat itu peneliti yang lain sudah juga mengenalkan standar deviasi itu dengan nama yang lain itu. Untuk Gauss dan Airy ini itu menggunakan istilahnya itu adalah kesalahan rata-rata atau mean error atau error mean square gitu. Jadi kenapa standard deviation dan kenapa ini banyak digunakan juga istilah ini dibandingkan error mean square atau mean error gitu. Kalau di fisika sendiri itu ada istilahnya juga yang disebut dengan dispersion atau penyebaran gitu. Seberapa menyebar dia terhadap data rata-ratanya seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke standar yang mana? Apakah ini unit standar? Tentunya tidak, karena kalau misalkan bendanya acak, kita tidak tahu ini ukuran yang sebenarnya itu berapa gitu. Nah, jadi sebetulnya standarnya itu adalah nilai yang sebenarnya yang tidak kita ketahui. Tapi kita bisa semakin mendekati ke nilai sebenarnya ini atau nilai standarnya ini ketika kita semakin meningkatkan jumlah pengukurannya. Kenapa seperti itu? Ini adalah salah satu contohnya. Kalau misalkan kita mengukur hanya 100 kali, ini hanya contoh saja gitu, ilustrasi gambar. Jadi kalau kita mengukur 100 kali itu nanti kita bisa dapatkan distribusinya seperti ini, tapi nilai maksimumnya ternyata bukan di titik 0 ini, bukan titik yang diharapkan gitu. Kalau kita tingkatkan menjadi 10.000 kali pengukuran, ini akan semakin bagus distribusinya seperti ini. Tapi dia masih kasar gitu, dan ini nilai maksimumnya masih bukan di titik 0 yang sebenarnya gitu. Nah, kalau kita semakin meningkatkan lagi si pengukurannya sampai 1 juta, ini kita bisa dapatkan kurva yang sangat halus dan nanti rata-ratanya itu berada di titik 0 ini gitu. Jadi nilai yang sebenarnya itu tidak diketahui, tapi dia akan semakin bisa diketahui nilai standarnya itu, nilai sebenarnya itu ketika kita mengulang terus-menerus dengan jumlah pengukuran yang sangat banyak gitu. Tapi ini hanya ilustrasi, jadi tidak selamanya harus mengukur sampai 100 pun ini sudah terlalu banyak, apalagi sampai 1 juta. Ini hanya beberapa kasus yang ternyata derajat keacakannya itu sangat tinggi biasanya kalau yang pengukurannya harus banyak gitu. Jadi kalau misalkan ada besi yang ternyata berubah 0,1 derajat saja dia langsung berubah panjangnya, nah itu yang sangat sensitif, biasanya itu butuh pengukuran yang sangat banyak seperti itu. Nah, untuk bagian dari rata-rata dan standar deviasi cukup sekian. Terima kasih.